Pada hari ini kita mengenangkan Kristus yang menetapkan Ekaristi. Dalam Ekaristi kita berjumpa secara personal dengan Kristus yang membarui relasi kita dengan Allah dan menumbuhkan persaudaraan kita. Ekaristi adalah kurban Kristus dan perjamuan cinta kasih. Dengan tema "Akulah kebangkitan dan hidup", marilah kita membuka hati terhadap rahmat Allah dan mengagungkan kasih Allah yang tak terbatas bagi kita. Mari kita berdiri dan menyanyikan lagu berbuka. Cinta kasih yang Kristus Yesus
Selamat sore untuk kita semua. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, pada perayaan malam Kamis Putih ini, kita semua berkumpul kembali untuk menenangkan kasih Tuhan yang begitu besar terhadap kita semua, yang pada saat perjamuan malam terakhir, hal itu dinyatakan oleh Yesus kepada para muridnya. Para murid yang hadir di sekeliling dia pada saat itu merupakan wakil atau representasi dari kita sekalian sebagai umat yang percaya kepadanya. Dalam perayaan kenangan ini, kita semua tahu bahwa Yesus telah memberikan tubuh dan darahnya sebagai santapan hidup bagi para muridnya dan juga bagi kita semua, dan juga sebagai teladan pelayanan melalui pembasuhan kaki dari para muridnya. Untuk itu, marilah kita semua membuka hati untuk merayakan misteri kasih ini dengan penuh iman dan syukur, seraya memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa kita, agar kita layak mengikuti perayaan suci ini. Mari kita hening sejenak untuk merenungkan dosa-dosa kita, dan kita mengaku semuanya itu dengan jujur, penuh rendah hati di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bapa Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya
yang mempercayakan perjamuan Ekaristi kepada kami sebagai lambang cinta kasih dan kenangan akan kurban salibnya. Semoga kami dapat menimba kekuatan dan misteri luhur ini untuk mewujudkan kasih dalam hidup kami sehari-hari, serta diperkenankan menikmati buah penebusannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tangan. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah pemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun.
Demikianlah sabda Tuhan. Ialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Ialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Ialah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk menyenangkan Bapa." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk menyenangkan Bapa. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Kemudian menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku, Tuhan dan guru, membasuh kaki, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu,
supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan ketaatan menuju hidup baru. Dalam Injil malam hari ini kita mendengar kisah tentang Yesus yang membasuh kaki para muridnya. Tadi kita telah dengar kisah itu secara panjang lebar. Hal itu dilakukan Yesus terhadap mereka bukan hanya sekedar tanda kerendahan hatinya di hadapan mereka semua, tetapi juga merupakan ungkapan kasih dan pelayanannya yang tulus dan total kepada mereka, juga sebagai bukti ketaatannya yang penuh kepada Bapanya. Jadi dia membasuh kaki para muridnya pada saat itu, selain menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan mereka, tetapi juga itu dia menunjukkan ungkapan kasih dan pelayanannya yang tulus dan total kepada para muridnya. Selain itu juga merupakan bukti ketaatannya yang penuh terhadap kehendak Bapanya. Dengan itu dia mengajarkan kepada para muridnya dan kita semua bahwa kasih sejati itu perlu dibuktikan dalam tindakan nyata, dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak hanya sekedar diomong, tetapi sungguh-sungguh dibuktikan dalam perbuatan nyata, dibuktikan dalam tindakan nyata. Dengan demikian hal itu menjadi berarti dan berguna bagi orang lain. Dan sekali lagi, dengan membasuh kaki para muridnya tadi, maka di situ Yesus mengajarkan mereka semua dan kita sekalian bahwa kasih sejati itu perlu dibuktikan dalam tindakan nyata, dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa berarti dan berguna bagi orang lain. Saya minta di belakang supaya tenang, jangan ribut. Anak-anak yang di belakang dan juga yang di lotin supaya jangan ribut. Jadi melalui tindakan itu juga Yesus ingin mengajak kita sekalian supaya kita selalu hidup dalam semangat kasih persaudaraan dan ketaatan yang sama kepada Tuhan. Jadi melalui tindakan pembasuhan kaki para muridnya, Yesus ingin mengajak kita sekalian supaya kita selalu hidup dalam semangat kasih persaudaraan dan ketaatan yang sama serta sungguh kepada Tuhan. Ketika kita mau merendahkan diri dan melayani orang lain dengan baik dan benar, serta setia kepada kehendak Tuhan, maka di situ kita menunjukkan ketaatan kepada Tuhan dan mewujudkan ajaran cinta kasih-Nya dalam kehidupan yang nyata. Karena itu, kita meneladani sikap Yesus yang mengasihi semua orang dengan baik, serta setia dan taat kepada Tuhan, agar hidup kita berkenan di hadapan-Nya. Ketika kita menjalankan segala sesuatu dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, maka kita menjadi pribadi yang disenangi oleh Tuhan, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian, apa yang kita minta kepadanya, maka itu akan Dia berikan kepada kita sekalian. Sama seperti kita manusia biasa. Ketika ada orang yang menunjukkan sikap yang baik, yang sopan santun terhadap kita, maka kita menjadi senang terhadap orang tersebut. Kita suka terhadap pribadinya, kita suka terhadap dia. Dengan demikian, apa saja yang dia minta itu pasti dilayani, dan itu sejauh kita bisa layani. Karena kita sebagai manusia biasa punya keterbatasan terkait dengan kemampuan, terkait dengan apa yang kita miliki. Tetapi di hadapan Tuhan segala sesuatu tersedia.
Ketika kita menjadi pribadi yang pantas dan berkenan di hadapannya, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita minta kepadanya. Jadi pada saat ini kita sekalian diminta supaya meneladani sikap Yesus yang mengasihi semua orang dengan baik serta setia dan taat kepada Tuhan, agar hidup kita berkenan di hadapannya, bisa diperbarui oleh kasih-Nya, dan juga bisa mendatangkan berkat dan keselamatan bagi sesama kita, mulai dari dalam keluarga kita sendiri, dan itu meluas kepada orang yang ada di luar kita, dalam pelayanan kita, dalam perwujudan amal kasih kita. Amin. Kita lanjutkan dengan upacara pembasuhan kaki.
Baik, kita lanjutkan dengan Rasulullah. Sesuatu yang dikidami kami itu bikin mereka menemaya sampai kain kilo atas kali mereka terus semua bagian luar lantas kaki lapan ngaji koyami kami di sampai Wan boleh dan tua boleh maya dari besok. Mereka bagaimana guru-guru di kepala-kepala. Maka semua kata bukan ada kalau pakai bapak boros kita boros maka tentu kita jiran beri manusia itu boleh makan maka ngaji boleh lagi ganti rumah kami di rumah manusia rumah pastor dengan sekali suatu abon banyak yang saya jelaskan. Bisa kali dalam kondisi sampai tato agama dapat proses pengajaran. Ngaji boleh lagi datang rumah pemerintah tentang bupati Pak misalnya seperti orang bisa kali balas pemerintah bisa ngaji boleh lagi datang tersaja akan kaya oleh mereka itu orang bisa maka dia harus bisa sekali lebih ke depan yo ayo mana kepokan muri kami pasti berbaik kepokan muri kami saya kotoran itu tapi dan kita maksud akan terkebal itu masih ada lain kaya murid
tungkol sa kasama yung bukan ako. Yung terima kasih ma ite kata curug deho mewakili rubang sakitau aseka serali dan berarti mengarana deho c semoga sakitau apa dan pemberitaan kepada itu kami mau mengarang sanggar tamu kita kesakit kita sanggar kita saya akan bebas mesinapan sanggar tahu kita jadi mengarang kita mengarang gitu pula sakit tahu anak kita sanggar tahu kita atas yang kita itu pula tahu semoga saya bilang itu tahu semua berkat posisi tersebut gitu boleh bakti gorisi latar sanggar tahu kita bagi mengarang kita semoga berkat yang saya bawa sudah kemarin yang sehat tahu gitu boleh dari posisi level kaya saya tangan mau begitu boleh berpandai sangat tahu apa yang kita boleh ataupun itu Tuhan kata sangat tahu politik sangat politik politik sama-sama contoh kita coba Viva
Berdoa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta sempurna Allah Kudus. Ya Allah, terimalah dan persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putra, sehingga mendatangkan rahmat keselamatan bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan sertamu. Kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama para murid-Nya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan kepadamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru, dan bersama semua penghuni surga kami mewartakan keagungan-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Salam
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akannya." Marilah mematakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, Bapa Tuhan kami makan, kita sambil menenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak untuk menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Siprianus serta semua rohani kami. Tuhan Bapa yang Maha Baik, berkatilah kami hamba-hamba yang hadir di hadapan-Mu pada saat ini. Demikian juga yang kami doakan secara khusus melalui intensi tadi. Semoga Engkau senantiasa melindungi kami semua, menjaga dan menyertai kami sepanjang hidup kami. Semoga kami akan kuatkan ketika kami mengalami tantangan dalam hidup, ketika kami mengalami kekecewaan dan keputusasaan. Tuhan, kami mohon, bimbinglah kami selalu dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami menuju jalan hidup yang benar, agar kami bisa sampai kepada-Mu dan mendapatkan keselamatan darimu. Anugerahkanlah rahmat penyembuhan kepada saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit. Demikian pun yang dialami oleh kami sendiri. Semoga Engkau memberkati kami sekalian dan menjamah kami semua. Ingatlah akan saudara-saudari kami, anggota keluarga kami masing-masing, para uskup, para imam, biarawan dan biarabati, para penjasa dan penjelma kami, sahabat kenalan kami yang telah berpulang ke pangkuan kasih-Mu. Tuhan, terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perempuan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan
dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan berikan salam damai. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian
Inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang saat ini diundang ke perjamuan-Nya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tempat penerimaan komunitas ada 4 tempat, di depan, kiri, kanan, di tengah, dan di pintu utama.
Karena kasih
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dalam hidup di dunia ini, kami dikuatkan oleh perjamuan Putra-Mu. Semoga kami layak untuk menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persekutuan Kudus. Sebentar lagi kita akan mengikuti upacara peralatan sakramen Kudus, tapi diawali dengan pengosokan altar. Kita akan kita semua diminta supaya tetap tenang mengikuti upacara ini.
Tuhan
Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsara-Mu kepada kami. Berilah supaya kami yang menghormati rahasia tubuh dan darah-Mu sedemikian selalu menikmati hasil penebusan dalam diri kami. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
Pembagian doa kuburan. Yang pertama wilayah Petrus dan Paulus, yang kedua wilayah Sanjoker, yang ketiga wilayah Markus, keempat wilayah Lukas, kelima wilayah Yohanes. Besok jalan salib dimulai pukul 8 di Gua Nenorimu. Bagi Bapak Ibu yang ikut kedua, jangan lupa untuk membawa jubilannya. Terima kasih. Nampaknya